Tahukah kalian ada satu obat yang tidak dijual di apotek, tapi bisa menenangkan hati dan tubuhmu sekaligus? Apakah itu? Apa yang kamu ucapkan dalam diam tidak pernah hilang. Tubuhmu mendengarnya, dan Allah pun mengetahuinya. Kadang kita sibuk mencari obat kemana-mana, padahal ada kekuatan penyembuh yang Allah titipkan dalam diri kita. Ucapan, keyakinan, dan kesadaran yang terhubung kepadanya. Lisan yang berzikir, hati yang pasrah, pikiran yang baik, itulah terapi yang sering kita lupakan. Hari ini kita latih kembali, ya, bukan hanya self healing, tapi healing yang terhubung dengan Allah. Mari kita jelaskan ada 10 bagian dari tubuh kita yang sering menjadi sumber dari berbagai masalah. Yang pertama adalah otak kita. Otak sebagai pusat pikiran dan kendali emosi kita. Saat pikiran ini penuh, gelisah, dan overthinking, maka ucapkan dengan sadar, Bismillah, ya Allah, tenangkanlah pikiranku. Aku serahkan semua ini kepadamu, ya Allah. Kemudian rasakan, seolah-olah beban di kepalamu itu diangkat perlahan. Karena saat kamu bersandar kepada Allah, pikiranmu itu tidak lagi sendiri. Yang kedua adalah mata, sebagai simbol cara kamu melihat kehidupan. Saat hidup terasa gelap dan penuh masalah, maka ucapkan, Ya Allah, tuntun pandanganku ini. Ajarkan aku melihat hikmah di setiap kejadian. Karena setiap ujian selalu membawa pelajaran, dan mata yang sadar akan melihat cahaya di baliknya. Yang ketiga adalah mulut dan lidah kita. Ini sebagai simbol sumber doa dan zikir. Saat ingin menjaga ucapan, maka ucapkan dan biasakan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu niatkan di dalam diri kita, Ya Allah, jadikan lisanku ini hanya mengucap yang baik. Karena setiap kata adalah doa. Dan doa yang tulus tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Yang keempat adalah leher dan bahu kita. Ini sebagai simbol tempat beban dan kehidupan. Saat merasa berat, lelah, dan tertekan, maka ucapkan, Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak menyerah. Aku titipkan semua bebanku ini hanya kepadamu. Biarkan air mata jatuh jika perlu, karena itu tanda hatimu sedang kembali kepadanya. Yang kelima adalah jantung. Ini sebagai simbol tempat rasa dan iman kita. Saat hati terluka, saat kecewa atau sulit memaafkan, maka ucapkan di dalam hati dengan lembut, Ya Allah, lapangkanlah hatiku, tanamkanlah sabar dan ikhlas di dalamnya. Ingat, hati yang dekat dengan Allah tidak akan pernah benar-benar hancur. Yang keenam adalah paru-paru kita, sebagai simbol nafas dan kehidupan. Saat cemas tiba, saat sesak atau saat panik datang, maka tarik nafas secara perlahan. Ucapkan di dalam hati, Ya Allah, Ya Rob. Maka akan tertarik nafas kita. Dan ucapkan Alhamdulillah saat kita menghembuskan nafas. Biarkan nafasmu itu menjadi zikir yang baik di hadapan Allah. Karena disitulah ketenangan diturunkan. Yang ketujuh adalah perut. Adalah sebagai simbol pusat rasa dan ketenangan batin. Ya, saat gelisah, saat takut, atau saat tidak nyaman, maka ucapkan Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku. Rasakan perutmu yang tegang mulai melunak. Rasakan perutmu yang tegang itu mulai melunak, karena kamu tidak lagi merasa sendiri. Yang kedelapan adalah tangan kita. Ya, ini sebagai simbol perbuatan dan amal. Saat ragu untuk melangkah, maka ucapkan Bismillah. Ya Allah, bimbing aku setiap langkah dan urusanku. Lalu bergeraklah. Karena Allah mencintai hambanya yang berusaha. Yang kesembilan adalah kaki kita. Ini sebagai simbol perjalanan hidup dan takdir. Saat merasa kehilangan arah, maka ucapkan, Ya Allah, tuntun aku di jalan yang Engkau ridhoi. Percayalah, langkah kecil yang kamu ambil dengan niat karena Allah akan diarahkan menuju kebaikan. Yang ke-10 adalah seluruh tubuh. Ini menjadi simbol kesatuan jiwa dan raga.
Tutup dengan penuh kesadaran. Ya Allah, tubuh ini milikmu. Aku mohon kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Aku ridho ya Allah atas takdirmu, dan aku yakin engkau sedang menyembuhkanku. Rasakan dari kepala sampai kaki, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Halo teman-teman, sampai di sini sudah paham ya? Tubuhmu mendengar setiap kata, dan Allah mendengar setiap doa. Self-healing bukan sekedar sugesti, tapi tentang menyatukan pikiran, tubuh, dan hati dalam kedudukan hanya kepada Allah. Apa yang kamu ucapkan dengan sadar, apa yang kamu yakini dengan hati, apa yang kamu serahkan kepada Allah, itulah yang akan perlahan menyembuhkanmu. Maka, mulai hari ini jangan hanya mengeluh dalam hati, ya, tapi ubah menjadi doa. Karena ketika kamu dekat dengan Allah, bukan hanya hatimu yang sembuh, tapi seluruh hidupmu akan dipulihkan. Terima kasih, masih bersama kami Paryoto, Klinik Prana Healing Purwokerto.